Ini dia Yamaha NMAX. Mirip sih sama nama mobil Daihatsu, tapi yang ini rodanya 2. Kemarin setelah Yamaha berhasil membuat CBR 150 turun harga dengan Yamaha R15, sekarang dengan Yamaha Grand Max, Yamaha NMAX maksudnya, dia bisa membuat rivalnya Honda PCX terasa kemahalan. Karena begini, dengan harga yang mungkin hanya separuh PCX lebih dikit, kita mendapatkan sebuah entry level big scoot dengan fitur yang mirip-mirip. Seperti big scoot lainnya, dia punya desain yang panjang, lalu lebar, dan juga dia ini sebenarnya rendah. Dan satu hal lagi, mungkin ini adalah motor yang kurang fotogenik. Jadi kalau misalnya lu lihat di foto-foto di internet gitu, kelihatannya agak kurang bagus. Lu lihat aslinya mungkin lu akan sedikit terpukau. Oh, bagus juga ternyata ya. Dan kalau misalnya motor lain itu berusaha agak tampil lebih elegan dengan desain yang membulat, motor ini lain. Dia berusaha tampil tegas dengan lekukan-lekukan yang berotot, dengan tajam, keen look, double E. Kalau misalnya lo lihat dari samping, gue bener-bener mengapresiasi detailing motor ini. Pertama, ini bukan cup holder, ini juga bukan botol minum, tapi ini tangki bensin. Dan ini tutupnya dibuat dari bahan logam. Bagus banget kan? Terutama nih lihat garis-garisnya gitu ya. Apa garis di sini tuh nabrak kayak sini, ke sini juga, ke sini. Itu banyak garis tajam dan nabrak ya. Bener-bener keen look. Keen, double E. Meskipun dari depan dan samping motor ini masih kelihatan oke, tapi ketika lu melihat bagian belakangnya sebenarnya motor ini kurang wah, biasa banget. Malah kayak apa ya, kayak motor Kymco, ya Kymco. Dan ini juga kita belum ada plat nomornya, katanya sih STNK-nya baru jadi 2 minggu lagi. Tapi kalau misalnya kalian pengen semakin di depan, maksudnya STNK-nya keluar lebih cepat seminggu, tambahin 200.000 tanpa kompromi. Yang kita tes ini adalah NMAX versi non ABS, karena di sini nggak ada ya stiker ABS-nya. Jadi kalau misalnya lu pengen kelihatan mahal gitu ya, pengen kelihatan kayak NMAX yang ABS, tempelin aja stiker ABS di sini. Orang-orang juga nggak akan tahu, karena gini, di sini masih ada nih grid plate yang biasanya di motor-motor ABS juga ada ginian. Tapi yang ini di sini sekarang itu cuma buat ngukur speednya aja, buat ngukur kecepatannya doang. Dan untuk peleknya dia menggunakan pelek yang diameternya lebih kecil daripada PCX, tapi tampaknya lebih lebar. Dia karena menggunakan ban IRC dengan ukuran 110/70. Dan detailingnya lagi, dia bagian covernya ini sangat rapi ya. Jadi nggak langsung kelihatan mesin kayak motor-motor yang lebih murah. Dan ini lihat, dia memiliki lampu sen ini yang didesain seperti kakak-kakaknya ya, T-Max, ya V-Max, dan lain-lain. Dan ini ada satu detailing cantik di headlampnya, karena di bagian inner lamps di bagian sini kita mendapatkan aksen smoke alias ya digelapin seperti itu. Tapi di bagian dalamnya dia diamond cut, bagian dalamnya banget. Jadi kalau misalnya dilihat itu lu bener-bener wah, nih motor ganteng banget, terutama bagian lampunya. Sekarang kita bahas speedometernya. Ini yang gue suka karena biarpun ini judulnya motor skuter, tapi ini speedometer lengkap banget seperti mobil. Karena di sini kita bisa lihat ya, dia punya MID yang bisa infonya ada odometer. Lihat lagi, ada trip meter ini untuk trip 1, terus ada trip kedua, oil trip buat ngasih tahu lu kapan harus ganti oli, dan V-belt trip sama. Jadi kalau misalnya udah di angka tertentu lo harus ganti V-belt. Teringat kalau ada ini buat real time fuel economy. Jadi kalau misalnya lagi jalan
di sini bakal muncul angka-angka yang menunjukkan seberapa konsumsi BBM lu di saat lu berjalan dengan motor ini. Berikutnya lagi dia ada average fuel economy, ini untuk mengukur konsumsi BBM rata-rata. Jadi saat kita tes ini dapat 24,8 km per liter. Jadi itu menunya, dan ini juga di sini ada indikator buat nunjukin konsumsi BBM lu. Jadi makin indikatornya penuh, itu berarti lu ngemudinya makin irit. Coba aja lu bandingin ini speedometernya sama mobil keluarga 200 jutaan. Masih lengkapan ini MID-nya. Dia punya tahap penyimpanan di dalam ini sebenarnya lumayan. Coba lihat. Ini ada tongsis nih ya. Masukin sini. Lumayan muat, dan di sini ada, ini nggak begitu luas ya. Paling lu bisa naruh koin atau sarung tangan di sini. Ya mungkin taruh koin di sini, taruh HP di sini, taruh dompet apapun, ntar pas diparkir copet. Terus juga dia punya bagasi lumayan lega, dan dia juga joknya ada stoppernya, jadi nggak akan turun ketika dibuka. Tapi kayak yang lihat di awal video, dari tadi gue tuh pengen masukin helm tuh nggak bisa, gue nggak ngerti kenapa. Nggak gitu, keles gini nih. Nah, pinter dikit apa? Daripada lama-lama, langsung aja kita test ride. Yamaha NMAX menggunakan mesin 150cc silinder tunggal dengan teknologi VVA. Itu seperti VVTi-nya Toyota atau VTEC-nya Honda. Meskipun motor ini bodinya agak besar, tapi berkat mesin yang agak besar juga, jadi tenaganya lumayan bisa mengimbangi berat bodinya. Ya, di putaran bawah tenaganya masih oke, di putaran atas juga tenaganya cukup. Cuman, untuk konsumsi BBM-nya gue nggak bisa bilang irit-irit amat, karena kalau misalnya lu sering bawa motor sport 150cc, mungkin konsumsi BBM NMAX ini mirip-mirip sama motor-motor 150cc yang tipe sport. Apalagi karena tangkinya kecil, jadi rasanya mungkin agak sering irit isi bensin. Saat mengendarai NMAX, lu masih bisa merasakan getaran mesinnya yang entah di setang, entah di jok. Tapi ini masih dalam kategori yang acceptable, masih bisa diterima. Satu poin lagi yang cukup mengganggu dan menurut gue bisa jadi kekurangan adalah suspensinya. Suspensi ini tergolong keras, terutama di bagian belakang. Jadi tuh ini kayak bagian belakang tuh nggak pakai suspensi, malah ini kayak pakai batu lu pahat jadi suspensi, kayak nggak ngeredam gitu. Makanya saran gue, kalau misalnya lo habis beli NMAX, itu ganti tuh batu yang bentuknya shock breaker di belakang itu jadi shock breaker beneran. Padahal untuk posisi ridingnya, ini motor termasuk nyaman loh, serius. Jadi kaki kita bisa selonjor dan bener-bener cocok buat perjalanan jauh, andaikan suspensi yang bisa lebih empuk. Tapi, berkat settingan suspensi yang keras, handling motor ini tuh jadi mantep. Contohnya kalau dipakai nikung, dia ini mantap dan stabil. Meskipun gue ragu ini motor agak susah dipakai buat nikung pacar orang. Dan juga meskipun ukurannya agak besar, tapi ketika lu bawa, motor itu nggak kerasa gede, nggak kerasa lu kayak bawa Yamaha NMAX, kayak bawa BMW M3, maksudnya Mio M3. Jadi ini dia kesimpulannya, Yamaha NMAX ini adalah sebuah motor yang value for money, karena dengan harga 23,5 juta, 3,5 juta lebih mahal daripada Vario 150, kita mendapatkan motor dengan ukuran yang lebih besar, styling ala big scooter, lalu fitur yang lebih lengkap, misalnya ada LED headlamp, ada MID, rem cakram ganda, mesin dengan VVA, itu seperti VVTi, tapi belum dual, dan juga kita mendapatkan bagasi yang lega, jadi motor ini sangat praktikal. Tapi begitu juga, ada kekurangannya. Salah satunya adalah suspensi belakang yang itu sangat-sangat keras. Itu malah kayak dia itu nggak dipasang suspensi kayaknya. Tapi di sisi lain itu membuat rideability-nya jadi bagus. Jadi dia tuh nurut, kayak bawa motor yang lebih kecil aja.
Tapi gara-gara itu, kita harus maklum dengan suspensi belakangnya yang kayak batu. Keras, sekeras kehidupan ini. Lalu ada juga yang harus diingati soal build quality-nya, karena gua rasa ini bisa lebih baik lagi, terutama di material-material dan finishingnya. Gua harap sih harga PCX turun habis ini. Oke, itu aja review Alternative Max. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini dan sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Dan saatnya gue kembali ke realita. Tuh dua ya. Dia lebih tegas, tajam. Sorry. Aduh. Dengan sorry. Gak siap.